Geger, pacar Crazy Rich asal Medan Indra Kents yaitu Vanessa Kong telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama sang ayah Rudianto Pei dan juga adik Indra Kents sendiri bernama Natania Kusuma. Lantas, seperti apa tanggapan Vanessa Kong atas status barunya tersebut terseret dalam kasus pacarnya Indra Kents? Status baru sebagai tersangka rupanya membuat kondisi Vanessa Kong memprihatinkan akibat stres. Ia mengakui tertekan karena bukan hanya dirinya yang ikut terseret, tapi juga ayahnya. Bahkan nama baik keluarganya jadi tercoreng. Sejauh mana kebenaran curahan hati Vanessa Kong yang menyebut bahwa dirinya berasal dari kalangan keluarga berada dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya? Sementara itu, dalam kasus Binomo, polisi mengungkap telah menangkap 3 tersangka baru. Ketiganya berinisial Ben alias Brian, inisial FSP alias Fakar, dan WMN alias Wiki. Ketiganya merupakan perwakilan Binomo Indonesia. Lantas, seperti apa peran mereka terhadap Indra Kents? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan penipuan dan pencucian uang melalui trading Binomo yang menjerat Crazy Rich asal Medan Indra Kents kini menggelinding hebat dan makin panas. Pasalnya, pacar Indra Kents bernama Vanessa Kong juga ikut ditetapkan sebagai tersangka bersama ayahnya Rudianto Pei serta adik Indra Kents yaitu Natania Kusuma. Selain 3 tersangka baru tersebut, polisi juga telah memeriksa 64 saksi, 40 orang korban dengan kerugian mencengangkan, yaitu 44 miliar rupiah. Telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pertama pada tanggal 8 Maret 2022, kemudian yang kedua tanggal 5 April 2022. Saudara FK berperan menerima aliran dana dari Saudara Ika sebesar 1,1 miliar rupiah, menerima sebidang tanah di Tangerang Selatan atas nama FK senilai 7,8 miliar rupiah. Selanjutnya penyidik juga memblokir rekening milik Saudara FK. Kemudian yang RP telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pertama pada tanggal 16 Maret 2022, kemudian yang kedua tanggal 6 April tahun 2022. RP diketahui menerima aliran dana dari Saudara Ika sebesar 1,5 miliar rupiah. Kemudian membantu tersangka Ika menyamarkan hasil kejahatan dalam bentuk membeli 10 buah jam tangan mewah senilai 8 miliar rupiah. Kemudian penyidik juga melakukan pemblokiran terhadap rekening milik Saudara RP. Jadi kami juga sudah mendapatkan surat ya dari pihak kepolisian ya, berdasarkan surat tanggal 4 ya kemarin 4 terkait dengan SPDP ke Kejaksaan Agung. Jadi di situ ditetapkan bukan hanya Vanessa Kong saja ya,
Pak Rudi Yanto ayahnya, ya, Vanessa Kong dan Natania adiknya Indra Kents, seperti itu. Kami sudah memeriksa saksi 64 orang kurang lebih. Kemudian ada 40 korban. 40 korban dengan kerugian kurang lebih 44 miliar rupiah. Dan ini dimungkinkan masih akan terus bertambah. Karena kami sudah membuka hotline terkait dengan korban-korban binomo ini. Untuk Natania sendiri, adiknya Ika, ya wajar kakak adik ada beberapa transaksi ya yang dimana hampir sama dengan Vanessa, membayarkan terlebih dahulu keperluannya Ika dan lain sebagainya. Saudara Ika ini telah melanggar pasal 45 seperti yang saya sampaikan kemarin, pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, Informasi Teknologi, kemudian pasal 378 tentang penipuan dan Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan pemberantasan TPPU. Jadi 3 undang-undang ini yang telah dilanggar oleh saudara Ika. Pasca Vanessa Kong ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus yang menjerat kekasihnya Indra Kents, juga atas tudingan bahwa Vanessa dan keluarga ikut menikmati uang Indra Kents melalui sosial media, Vanessa memberikan tanggapan. Sebenarnya males bahas soal kasus ini, tapi makin lama makin gak bener nih. Yap, aku, papaku, dan adik dia dijadikan tersangka karena menerima aliran dana dari dia. Gak tahu lagi mau ngomong apa. Kita dituduh sembunyiin uang dia, WKWK. Apa yang mau disembunyiin, semua udah disita. Yang jelas kita sangat-sangat bisa membuktikan kalau kita nggak melakukan seperti apa yang dituduhkan. Vanessa juga menanggapi kabar keluarganya ikut menikmati uang Indra Kents. Hebat ya, baru umur 20, gak tahu apa-apa udah jadi tersangka aja gue. Hahaha. Padahal dia masih utang sama papa aku nih. Malah dibilang menikmati duit dia. Terkait ayah Vanessa, Rudianto P, yang juga ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, benarkah ibunda Vanessa Kong marah-marah di sosial media? Woilah, lihat itu. Tahun 2017 kita udah pernah bayar uang pajak, 2% dari 50 miliar. Enak kali diomong kita dihidupi nama Indra Kents. Lihat itu guys. Lihat yang jelas ya, bila kalian punya mata. Tanpa Indra Kents kita juga bisa hidup ya, jangan asal menuduh. Sejumlah aliran dana yang disembunyikan mungkin itu sangat spesifik sekali ya. Kalau menyembunyikan dalam BAP-nya, jadi begini, Natania itu di BAP itu tanggal 31 Maret. Vanessa di BAP sendiri tanggal 5. Ya. Pak Rudi di BAP tanggal 6. Seperti itu. Kalau menyembunyikan tentunya polisi harus penyidik khususnya di sini harus mengetahui terlebih dahulu menyembunyikan sejumlah uang di mana dan kemana dan sekarang berada di mana, seperti itu. Saat ini yang sudah kita klarifikasikan kepada penyidik, seluruh transaksi keuangan sudah kita buka semuanya dan declare. Bahkan Vanessa sendiri sudah menyatakan kalau memang penyidik mau, ya memang dan diinginkan, ya saya kembalikan semua apa yang sudah Indra Kents berikan, nggak ada masalah. Masalah pengakuan atau tidak ada ngaku, kami penyidik tidak mengejar itu, kami mengejar alat bukti lain. Ya. Masih ada keterangan saksi, kemudian data-data, karena memang pengakuan dari tersangka itu tidak ada nilai dalam hal penyidikan. Ya, silakan berkelit ataupun berkelit hak dari tersangka, dan kewenangan kami adalah untuk membuktikan itu semua. Mengejutkan, Vanessa Kong dan sang ayah ikut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Indra Kents. Seperti apa kondisi Vanessa kini? Benarkah Vanessa tertekan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Mbak Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Geger
kekasih Crazy Rich asal Medan Indra Kents bernama Vanessa Kong telah ditetapkan sebagai tersangka bersama ayahnya Rudianto Pei serta adik Indra Kents, Natania Kesuma. Kondisi Vanessa Kong saat ini pun memprihatinkan. Diakui pengacaranya, Vanessa yang hingga kemarin masih berada di kediamannya, secara psikologis merasa tertekan dengan status barunya tersebut. Beban Vanessa menjadi lebih berat lagi ketika mendengar berbagai tudingan bahwa dirinya dan keluarganya mendapat aliran dana dari Indra Kents. Vanessa juga heran dengan penetapan tersangka atas dirinya, bahkan menilainya sebagai suatu diskriminasi. Meski demikian, sebagai warga negara yang baik, Vanessa akan terus kooperatif dengan polisi dan akan memenuhi panggilan polisi tanggal 14 April 2022. Sudah ada surat panggilan untuk Vanessa tanggal 14 April. Tentunya sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya tentunya dia akan mematuhi panggilan itu. Quote and quote, bahasa menyerahkan diri itu sangat tidak nyaman didengar telinga. Jadi dalam hal ini tentunya ada panggilan, ya kita patuhi tentunya. Bukan masalah menyerahkan diri. Kemarin pun kita pada saat minggu kemarin pun Vanessa pun sudah datang ya untuk memberikan keterangan. Vanessa masih tetap berada di kediamannya ya. Tentunya ya kondisi fisiknya tentu dan psikologisnya tertekan dengan ada pemberitaan ini. Ya dalam hal ini ya saya melihat tentunya dengan adanya kasus ini ya dia merasa sangat tertekan sekali. Seperti itu khususnya. Dan juga memang terakhir saya komunikasi juga dengan Vanessa, dia merasa ini kenapa saya jadikan tersangka seperti itu, karena saya juga sudah mendeklar semuanya apa yang pernah Indra transfer ya kan dan lain sebagainya, dan dia juga ada transfer balik ke Indra ya, itu semua sudah didisclose semuanya begitu. Bang, ini kan jadi di sini Vanessa merasa ada diskriminasi ya terkait dengan sikap penyidik menjadikan tersangka dalam hal ini, seperti itu. Melalui sosial media pribadinya, diakui Vanessa Kong bahwa dirinya dan keluarga adalah orang yang mampu. Sebelum kenal dia, orang tuaku sudah kerja dan berbisnis sejak lama sekali. Dari properti, showroom, resto, bridal, bakery, dan banyak lainnya, bahkan dari sebelum aku lahir. So, kalau ada yang bilang aku and family kaya karena harta dia, itu salah besar. Diakui sang kuasa hukum, Vanessa memang berasal dari keluarga yang sangat berada. Bahkan tanpa dukungan Indra Kents pun, Vanessa mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Aliran dana dari Indra Kents ke ayah Vanessa diklaim pihaknya merupakan uang untuk keperluan renovasi rumah Indra Kents, bukan pemberian cuma-cuma. Vanessa Kong tuh bukan dalam artian dari keluarga yang biasa ya, dari keluarga yang sangat cukup berada ya. Ya jadi tanpa ibaratnya support ataupun pemberian dari Indra Kents juga, dia juga mempunyai kemampuan untuk misalnya kebutuhan hidup dia. Kalau untuk Pak Rudi sendiri, tentunya Pak Rudi memang dari dulu terkenal ya, dia pengusaha, kontraktor, ya, pemilik showroom mobil ya di Jakarta, di Medan, yang memang cukup besar sekali dan berbagai macam bisnis usahanya. Memprihatinkan kondisi pacar Indra Kents, Vanessa Kong, pasca ditetapkan sebagai tersangka. Benarkah polisi telah menangkap 3 tersangka baru kasus binomo dari petinggi binomo? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Miris
kondisi Vanessa Kong, pacar Crazy Rich asal Medan Indra Kents, pasca ditetapkan sebagai tersangka, kini bertambah heboh pasca polisi merilis 3 tersangka baru dalam kasus dugaan penipuan dan pencucian uang Indra Kents, yaitu berinisial Ben alias Brian, FSP alias Fakar, dan WMN alias Wiki. Ketiganya diakui polisi merupakan perwakilan Binomo Indonesia dengan perannya masing-masing. Polisi juga mengaku masih ada beberapa tersangka lainnya yang akan diungkap dalam waktu dekat terkait kasus Binomo. Perkembangan tindak pidana Binomo, di mana hari ini kami menyampaikan ada 3 tersangka. Yang pertama BEN Brian, kemudian kedua adalah FSP itu Fakar, dan yang ketiga yang baru ketangkap kemarin adalah WMN atau namanya Wiki. Peranan dari Brian sudah saya sampaikan, mungkin ya sudah sampaikan, adalah selaku perwakilan ataupun Binomo Indonesia yang sampaikan bahwa dia pernah belajar di Rusia dan dia menjadi komplain, jadi manajer Binomo Indonesia. Kemudian Fakar, ya kita ketahui bahwa dia adalah sebagai ikatan guru ataupun rekan dari saudara Ika. Fakar juga merupakan yang memainkan tentang Binomo tersebut. Yang ketiga, Wiki ini adalah orang atau admin dari saudara Ika. Masih ada beberapa tersangka yang akan kita ungkap dalam waktu akan depan, tapi yang sampai hari ini kasusnya Binomo sudah menjadi 4 tersangka. Kemudian terkait ini 3 orang ini satu juga ini 1, 2, 3 ya, ada Pak, ada 3. Jadi langsung saja. Untuk tersangka BEN ini, dia mentransfer dana kurang lebih 120 juta kepada tersangka Ika. Ya, dari keterangannya informasi katanya membeli jam, tapi kami dalami terus. Ya, kemudian untuk barang bukti sudah kita sita hanya berupa device, dan nanti kami akan men-tracing aset terkait dengan BEN ini. Kemudian yang kedua, untuk tersangka F, ini ada aliran dana dari Ika kepada tersangka, ya kurang lebih 1,9 miliar yang lalu sudah kami paparkan. Kemudian untuk tersangka Wiki atau WMN ada total kurang lebih menerima 308 juta rupiah. Ya, untuk barang bukti yang sudah kami sita terkait dengan 3 tersangka ini, yang pertama untuk tersangka BN itu ada 1 buah laptop, kemudian 3 buah handphone. Kemudian tersangka F sudah kita sita 1 lembar printout, kemudian printout akun Binomo, kemudian 1 unit HP Samsung, kemudian 1 buah flash disk, kemudian 1 akun BIN partner atas nama milik tersangka. Kemudian untuk tersangka WMN yang sudah kita sita yakni handphone iPhone 13, kemudian 2 buah laptop, kemudian 1 buah CPU. Nah, ini yang sedang kita dalami, isinya apa saja, sedang kita forensik. Nah, untuk polis to polis ini kita sudah menyurati Divu Binter untuk menghubungi dengan beberapa negara. Tentunya memang ini membutuhkan waktu, ya. Dan itu sudah kita jalankan dan untuk bertatap muka dalam waktu dekat. Dan memang terkait dana ini memang ada yang keluar, ya. Tapi tidak akan saya sebutkan di sini karena ini akan cukup mengganggu proses penyidikan. Proses hukum terhadap Indra Kents di tingkat penyidik terus berjalan. Kabarnya, pihak penyidik telah melimpahkan berkas perkara Indra Kents ke pihak kejaksaan dan masih menunggu koreksi apakah masih P19 alias belum lengkap atau sudah P21. Jika sudah P21, maka penyidik akan melimpahkan barang bukti dan tersangka kepada kejaksaan untuk dilakukan persidangan. Awal ya Pak ya? Ini baru penyerahan awal untuk dikoreksi sama teman-teman JPU. JPU ya. Jadi kita masih nunggu dulu. Sip? Kalau yang Indra Kents itu baru berkasnya aja gitu, berarti belum P21 ya? Iya kan baru Berarti dari sana juga. Jadi kalau dikirim, ini udah nih, kita udah dikirim, menurut kita sudah dikatakan lengkap. Ya, kita nih. ya dari polisi kan. Kita kirim ke kejaksaan untuk dikoreksi.
Nanti dipelajari oleh teman-teman dari GPU. Kalau ada yang kurang, nanti dibalikin lagi, namanya P19. Nah, kita melengkapi lagi. Nanti kalau udah lengkap, kita kirim kembali. Kalau GPU mengatakan lengkap, berarti kembali lagi apa? P21. Kewajiban polisi setelah dapat P21 apa? Segera melaksanakan tahap 2 untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti ke GPU. Gitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.